Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran ekonomi bisnis bersama dengan Ibu Armi. Nah, kali ini akan membahas mengenai hubungan interaksi pelaku ekonomi atau disebut dengan circular flow diagram. Nah, apa sih circular flow diagram itu? Circular flow diagram adalah diagram yang menunjukkan interaksi atau hubungan timbal balik antara pelaku ekonomi. Adapun manfaat dari circular flow diagram yaitu mempermudah untuk melihat interaksi atau hubungan antara pelaku-pelaku ekonomi. Circular flow diagram itu ada 3 model. Yang pertama, circular flow diagram untuk 2 sektor, artinya 2 pelaku ekonomi. Yang kedua, circular flow diagram untuk 3 sektor, artinya hanya ada 3 pelaku ekonomi. Yang ketiga, circular flow diagram untuk 4 sektor, artinya ada 4 pelaku ekonomi. Nah, yang pertama, circular flow diagram untuk 2 sektor, yaitu ada RTK dan ada RTP. Pertama, RTK mengirimkan faktor-faktor produksi berupa SDA, SDM, modal dan skill ke RTP. Lalu RTP di nomor 2, RTP membalas jasa atas faktor-faktor produksi berupa sewa, gaji, bunga atau laba ke RTK. Jadi kalau misalkan kita kirimnya SDM, manusianya berarti kita bekerja, berarti perusahaan balas dengan bayar gaji. Kalau misalkan kita kirimkan faktor produksi berupa SDA, kita sewakan tanah atau gedung, ruko, jadi maka perusahaan akan membalas dengan uang sewa. Nah, di sini disebut dengan pasar input. Lalu yang ketiga, RTK membeli atau belanja barang atau jasa ke RTP. Lalu RTP membalas barang atau jasa ke RTK. Jadi tergantung hasil dari si RTP tadi. Kalau misalkan kita belinya barang atau produk, berarti dibalas dengan produk. Kalau misalkan kita membelinya dengan jasa, berarti kita akan diberi jasa oleh si RTP. Nah, disebut pasar output. Lalu yang kedua, circular flow diagram untuk 3 sektor, artinya ada 3 pelaku ekonomi nih, Bu. Nah, yaitu ada RTK, RTP, pemerintah. Lanjut ya, Bu, di nomor 5. RTP membayar pajak ke pemerintah. Lalu pemerintah menerima pembayaran pajak dari RTP. Setelah itu, RTP di nomor 6, yaitu pemerintah belanja barang atau jasa ke RTP. Tergantung hasil dari si RTP tadi. Lalu nomor 7, RTK membayar pajak ke pemerintah. Nah, pemerintah menerima pembayaran pajak dari RTK. Lalu pemerintah memberikan redistribusi pendapatan ke RTK. Lanjut untuk 4 sektor, yaitu tambahannya masyarakat luar negeri. Di nomor 9, RTP mengekspor produk ke masyarakat luar negeri. Bisa, Bu, kita ekspor barang mentah atau barang setengah jadi ke masyarakat luar negeri, lalu masyarakat luar negeri memprosesnya menjadi barang jadi. Nah, setelah itu masyarakat luar negeri mengimpor barang ke rumah tangga konsumen. Nah, ini, Bu, untuk circular flow diagram 4 sektor. Nah, artinya semua pelaku ekonomi ini memiliki hubungan timbal balik dan seterusnya, Bu. Ini tidak akan pernah putus ya. Kembali lagi di awal, kembali lagi seterusnya. Makanya dia disebut dengan circular flow diagram. Nah, coba diperhatikan, Ibu, soal. Ada 2 soal. Coba dijawab.
Apa nih soalnya, apa jawabannya nih Bu? Dari 2 soal ini, kita lanjut ke forum diskusi atau ke grup WA. Nah, demikian Bu, materi kita untuk hari ini. Semangat belajarnya, Nak. Jaga kesehatannya. Belajarnya di rumah aja. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.